Nah, masuk. Masuk. Ya, ya udahlah, nggak apa di IG aja lah. Kita. Nah, itu ada Felix. Sudah berusaha berbagai cara. Halo Lex. Iya. Ternyata podcast nggak gampang ya. Nggak semudah apa yang dipikirkan. Yoi, nggak semudah dipikirkan, tapi ya udahlah. Biar tahu ke depannya kayak gimana. Oke. Mungkin kenalan diri dikit kali ya. Kenalan diri, ini namanya Luis. Panggil aja Luis, ya namanya Luis. Oke, jadi gue mau bahas dikit nih. Jadi kan kita lagi, ya kita sebagai anak-anak muda lah, kita tahu lah pandemi ini lumayan berat buat kita. Semua lapangan kerja hilang, semua sumber pendapatan juga berkurang. Jadi kira-kira apa dampak yang lu rasain dari awal adanya pandemi? Dampak yang paling gue rasain sih paling awal ya job pada hilang. Yang biasanya ngejob service, ngejob sound segala macam. Jadinya ya udah mulai hilang. Sekarang kayak service aja, contoh simple, service. Ada orang mau service sama gue, tapi saat lagi gue mau service, barangnya gak ada stok. Karena tokonya lagi pada tutup. Iya, lumayan luas sih dampaknya kalau gue rasa. Ya, tapi di sini biar orang nggak salah kaprah ya, di sini servisnya servis laptop ya, bukan servis yang lain ya. Ntar takut. Ya, kalau mau ada yang servis yang lain ya boleh lah. Oh iya, bisa di calling ya. Bukan, servis komputer saja. Ya, jadi gini, ini kan bisa dibilang keadaan yang memang nggak bisa orang tahu. Jadi datang tiba-tiba kayak ibarat orang kalau banjir kan siap, tahu lah harus ngapain. Kalau gempa tahu harus ngapain. Sedangkan kalau corona ini kan kita manusia nggak ada yang pernah kena nih tiba-tiba. Jadi apa ya bisa dibilang ya, ini musibah yang benar-benar luar biasa. Jadi kalau menurut pandangan lu, simpel aja. Corona ini sebenarnya menurut Luis pribadi sesuatu yang memang kita harus siapkan, atau memang ini kayak musibah yang sama kayak yang lain gitu loh. Maksudnya gini loh, kan ini ibarat kalau banyak orang ngomong logik nih, ini nggak masuk akal nih. Di luar sana banyak konspirasi segala macam ya kan, bilang corona ini adalah hasil lab segala macam, dan bisa ada yang bilang ini virus murni dari binatang atau segala macam. Oke lah, kita percaya segala macam. Tapi menurut lo pribadi sebagai salah seorang anak muda nih, apa sih corona ini buat lo? Kalau corona itu kan memang itu adalah sejenis virus ya. Kalau yang ya ini asal ya istilahnya bego-begonya aja lah ya. Kalau yang gue lihat adalah ini kan adalah sebuah virus. Ya kalau ya tau lah kayak flu burung, kayak demam berdarah, itu kan istilahnya bisa dibilang virus juga yang tanpa kita ketahui gitu kan, tiba-tiba kena. Dan ya itu menurut gua corona itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan virus-virus itu gitu. Ya memang yang bikin beda mungkin orangnya aja kali, yang bikin terlalu panik atau segala macam. Iya, biasanya banyakan sih kalau yang gue lihat ya, yang gue perhatiin itu banyakan dari media suka melebih-lebihkan biar trending, biar banyak yang lihat viewsnya. Ya. Berarti ini ya nggak bisa disalahin juga sih. Iya, mungkin ya mereka media butuh attention lebih mungkin. Iya. Tapi ya sekali lagi yang namanya penyakit ya semua sebenarnya sama. Pasti ada obat, pasti ada cara sembuhnya. Cuman memang balik lagi, mereka cara menyampaikannya itu yang berlebihan. Kalau mungkin itu menurut itu yang gue baca kalau menurut lo ya. Iya, itu ya menurut gue sih. Oke. Jadi kan gini, gue sempat dengar kabar nih, jadi banyak yang bilang kalau anak-anak muda tuh banyak tuh yang nggak aware sama pandemi ini, yang nggak aware sama corona ini, yang nggak aware sama cara pemerintah untuk mutusin rantai corona ini. Masih banyak lah kita lihat berita yang nongkrong. Kemarin baru ada berita yang kelulusan rame-rame ngumpul-ngumpul sampai diusir. Nah, lu kalau menurut lu gimana?
Maksud gua, apakah benar cara-cara yang kita lakuin ini itu bisa mutusin rantai corona kalau menurut pribadi? Ya kalau menurut pribadi itu warning-warning yang dikasih itu menurut gue sih gak ada salahnya, karena kayak kita membiasakan cuci tangan itu kan bagus gitu loh tujuannya, gak merugikan, gak merugikan orang lain. Ya, untuk benar. kita sendiri gitu loh. Kita juga istilahnya kan virus itu nggak cuma dari virus coronanya doang. Kita biasa makan jorok aja kan bisa sakit perut kayak gitu-gitu. Nah itu kan bagus juga. Jadi kita tiap kali mau makan kita cuci tangan. Habis megang yang kotor kita cuci tangan. Kayak gitu. Ya, jadi orang makin inilah ya. Orang makin peduli lah sama tentang kebersihan. Kalau dulu kan, ya orang bodo amat. Apalagi orang, ya gue nggak bisa salahin sih. Mungkin di Indonesia rata-rata kayak gitu. Gue pribadi pun kadang dulu seperti itu, ya kan? Habis ngapain, main makan aja nggak cuci tangan. Nah itu kan yang bikin masalah pada tubuh kita sendiri. Antibodinya jadi melemah, gitu-gitu. Iya sih, ada baiknya sih sebenarnya kayak gini. Cuman, nah balik lagi nih, gue mau nanya, ini kan kita udah kuarantin deh, udah entah hari kesekian, udah sebulan lebih lah gue rasa. Ya, dari sebulan lebih. dari sebulan lebih. Kira-kira nih, apa yang mungkin berubah dari elu, dari gaya hidup kah, apa dari perilaku segala macem? Mungkin kalau yang mesti dirubah ya gaya hidup sih. Yang biasanya sering keluar kan, tiba-tiba jadi di rumah doang. Yang biasanya nongkrong sama teman. Terus dari cara pola makan juga berubah. Yang biasanya sering beli makan di luar, jadinya beli makan di rumah gitu. Jadi pakai GoFood lah. GoFood, Grab kayak gitu. Oke. Ya. Sekali lagi ini bukan promosi ya. Ini nggak ada promosi, nggak ada endorse. Kalau ada endorse gue udah kaya. Ya boleh aja lah kalau ada yang mau endorse. Boleh, silakan GoFood, GoGrab, silakan masukin endorse. Oke. Gini, kan ini gue denger topik-topiknya nih, kita sebagai anak muda, kan kayak di pandemi ini banyak nih orang yang cuman duduk, diem, cuman nge-game segala macam. Maksud gue, lu ada nggak kira-kira tips buat semuanya lah, siapapun itu, nggak terkait dari umur atau apapun, ada nggak tips kira-kira misalkan untuk ngisi pandemi ini dengan apa gitu loh, buat orang-orang yang memang kerjaannya nggak ada atau kuliahnya terhambat segala macem, apa yang bisa dilakuin kira-kira? Banyak-banyak belajar, ilmu itu nggak ada artinya. Contoh paling simpel, kita di setiap rumah udah pasti banyak pengguna internet banyak, ya kan? Ya kita tinggal buka Kaskus, buka ilmu-ilmu yang ada di internet lah. Di situ kan banyak. Lu mau belajar tentang komputer pun juga lu bisa belajar dari YouTube, dari Kaskus, kayak gitu. Itu sih balik lagi, waktu yang kita pakai ini digunakan untuk belajar lah ya. Iya, lebih banyak belajar lah. Ya, supaya nanti setelah pandemi ini selesai, banyak yang bisa kita lakuin nih, selain kalau misalkan buat sorry ya, buat yang kena PHK atau anything, bisa ada kompetensi lebih, misalkan dia bisa jadi online apa. shop. Online shop tuh lagi rame tuh, online shop tuh. Iya. Ada yang jual baju, jual makanan, jual rumah juga ada, untungnya. Jual teman ada nggak? Aduh, kalau teman tergantung. Kalau temannya mungkin merugikan bisa dijual, silakan. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih. Gua panjang lebar juga orang takutnya bingung nontonnya. Jadi gini, apa yang mungkin bakal lu lakuin? Ini pertama, bakal lu lakuin setelah pandemi ini selesai. Lalu yang kedua, misalkan pandemi ini terus lanjut nih, kira-kira lu bakal ngapain? Entah buat nyambung hidup atau entah buat ngisi kegabutan. Yang pertama tadi gimana? Pertama ini misalkan apa yang akan lakukan misalkan nih pandemi ini selesai nih bulan Juni atau secepatnya? Menurut gua pandemi itu kayaknya nggak bisa selesai, tapi berkurang
Oke. Karena kayak yang gua tahu ya, yang gua lihat adalah antivirus aja itu harus diuji minimal 1 tahun. Gak Ya, mungkin betul. dengan secepat 3 bulan, 4 bulan udah ada antivirusnya. Belum untuk dikembangkan. Itu kan butuh waktu yang lama, butuh proses. Betul. Kayak demam berdarah aja, obatnya aja sampai sekarang belum ada. Betul, betul. Ya, itu sih menurut gua. Jadi ya jangan berharap virus corona bakal selesai. Menurut gua sih mustahil kalau lu berharap selesai. Tapi dicegah, dikurangin itu bisa. Dengan cara cuci tangan, ya hidup bersih lah. Berarti ini ibaratnya kayak virus-virus lain lah ya, tetap ada, cuman memang nggak seheboh sebelumnya gitu. Iya, yang bikin heboh kan sebenarnya media, bukan dari virusnya. Virusnya sendiri mah ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, kayak banget medianya yang besar-besarin jadinya heboh gitu ya, wah segala macam. Iya. Nah, jadi pertanyaan kedua apa? Untuk yang kedua itu, ini kan pandemi ini nggak tahu nih sampai kapan nih kita bakal di rumah terus nih. Nah kira-kira kan kita kan butuh menyambung hidup nih untuk cari uang segala macam. Nah apa kira-kira yang bakal lo lakuin ke depannya? Siapa tahu bisa menginspirasi orang banyak. Yang pasti banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Ya kita bisa carilah job-job yang ada di online yang bisa ngasilin duit. Ya bukan yang kita bayar 50.000 tiba-tiba bisa menghasilkan puluhan juta sih itu. Wah, mustahil ya. Kayaknya kenal tuh. Ya pokoknya yang begitu lah. Pokoknya ya kita bekerja keras pasti kita akan mendapatkan hasil. Ya contohnya kita jualan makanan lah, bikin boba lah, bikin dalgona. Nah, iya. Iya bener juga daripada lu bikin doang ya. Iya, bikin spaghetti. Kan makanan-makanan simpel tapi kan orang-orang sekitar juga bisa gitu. Nah, kita jual kita beli bahan dari agen atau gimana, kita jual lebih mahal sedikit buat ambil untung kayak gitu. Menurut gue ini berarti memang untuk kali ini memang kita harus dipaksakan untuk semua lewat online sih, karena nggak bisa ngapa-ngapain, warung nggak jadi tutup kan? Iya, gitu. Warung aja ditutup. Nah, begitu mulai bulan puasa pula. Nah, bulan puasa pula kita nggak bisa jualan apa-apa nih. Mau posting makanan nggak enak, banyak yang puasa. Gitu kan? Oke. Hambatan juga sih. Ya, hambatan cukup, ya memang cukup apa ya, mau bilang. Ya cukup bikin pusing sih, tapi ya kita harus siap mau nggak mau, ya kan, daripada kita cuman duduk diem nggak jelas, gitu kan. Oke, last satu lagi. Kira-kira tips ini, lu bisa berbagi nggak satu tips di saat seperti ini? Apa yang mau lu bagi, misalkan kayak lu bisa ngapain nih, lu pengen semua orang itu agar seperti apa kalau di saat kayak gini, misalkan menurut? Kalau menurut gua ya dijalanin aja. Soalnya kalau kita mikir, aduh nanti gua kena virus corona, aduh ntar begini, ntar begitu, ya mau sampai kapan gitu loh. Kita juga butuh untuk bertahan hidup. Kita butuh mencari uang untuk cari makan. Ya bukan berarti kita sengaja untuk keluar, tapi banyaklah cara buat mencari uang gitu loh. Ya paling simpelnya adalah ya salah satunya yaitu lu bikin makanan, lu jual. Menurut gue ya seperti itu. Atau lu bisa bikin masker atau apa, lu bisa jual secara online. Ya. Jadi kan lu nggak perlu keluar, bahan lu bisa beli dari online shop, bahannya lu rakit, habis itu lu jual. Menurut gue itu yang paling simpel. Ya sih benar. Ibarat memanfaatkan semua yang ada lah ya. Zaman sekarang ya kayak gitu. Balik lagi ke zaman dulu. Supaya semua bisa dipakai gitu ibarat. Iya. Oke lah, kalau gitu. Thank you sharingnya, thank you waktunya. Sehat-sehat selalu. Sukses. Thank you. Thank you.